Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartini dari kelompok 1 yang mendapatkan materi mengenai pemerolehan bahasa dan landasan pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari bahasa itu sendiri. Bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat sejak lahirnya. Bahasa pada hakikatnya merupakan suatu sistem lambang bunyi yang digunakan oleh suatu kelompok masyarakat yang digunakan untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri dengan orang lain. Pemerolehan bahasa menurut para ahli. Menurut Maskan, pemerolehan bahasa adalah suatu proses penguasaan kebahasaan yang dilakukan oleh seseorang secara sadar, implisit, dan informal. Sedangkan menurut Dardojo, pemerolehan bahasa adalah proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh seorang anak secara natural waktu dia belajar pada ibunya. Ada beberapa ciri-ciri pemerolehan bahasa menurut Menrum. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, berkesinambungan. Yang kedua, merupakan suatu rangkaian kesatuan. Yang ketiga, dimulai dari ujaran satu kata sederhana yang mencapai gabungan kalimat yang lebih rumit. Pemerolehan bahasa berbeda dengan pembelajaran bahasa. Perbedaannya, pemerolehan bahasa terjadi secara alamiah tanpa disadari, diperoleh dalam ruang lingkup kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan pembelajaran bahasa diperoleh setelah dipelajari secara formal dengan mematuhi konsep-konsep kaidah ketatabahasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan isi dari makalah kami, yakni landasan pengajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyampaikan pendidikan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan bagi peranannya di masa datang. Yang kedua, Undang-Undang Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 1 dan 2 dikemukakan bahwa pendidikan adalah usaha pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan diri, masyarakat, dan negara. Menurut Hidayati dan Mujijono, bagaimana telah dikutip oleh Saiful, segala pembelajaran kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan bahwa penyediaan sumber belajar. Pembelajaran yang dimaksud di sini adalah untuk mengembangkan kreativitas berpikir, dapat meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya, gambaran ketika guru akan melakukan pembelajaran harus memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang menyangkut butir pembelajaran yang akan dianalisis. Yang kedua, mampu menggambarkan pengalaman dan pengetahuannya dalam bentuk situasi yang konkret sesuai dengan dunia pengalaman, pengetahuan, dan kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga, mampu menekankan berbagai lintasan gambaran sehingga menjalin hubungan yang utuh. Yang keempat, mampu memetakan hubungan antara jabaran butir, potensi dasar dengan materi pokok yang akan dimanfaatkan di kelas, KBM, alokasi, dan bentuk asesmen yang mungkin dikembangkan. Yang kelima, memprediksikan bentuk-bentuk penguasaan isi pembelajaran yang dibuahkan lewat proses belajar yang diampuhnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Sofiana. Saya dari kelas 3D akan menjelaskan tentang tugas saya. Pendekatan komunikatif mengikuti pandangan bahwa bahasa pada hakikatnya adalah alat komunikasi atau alat interaksi sosial dalam rambu-rambu pelajaran, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, belajar bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah belajar komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, pelajaran kebahasaan ditunjukkan untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan bahasa Indonesia.
unsur bahasa yang diajari dalam konteks wacana dan penguasa bahasa selalu berada dalam integrasi berbagai keterampilan sebagai berikut. Pertama, teman digunakan untuk pengembangan dan perluasan kosakata siswa serta sebagai pemersatu kegiatan belajar mengajar bahasa Indonesia siswa sehingga pembelajaran bahasa Indonesia berlangsung dalam suasana kebahasaan yang wajar. Yang kedua, pelajaran bahasa Indonesia mencakup 4 aspek keterampilan, harus dilakukan secara terintegrasi. Teman digunakan untuk pengembangan dan perluasan kosakata siswa serta sebagai pemersatu kegiatan belajar mengajar bahasa Indonesia siswa sehingga pembelajaran bahasa Indonesia berlangsung dalam suasana kebahasaan yang wajar. Yang kedua, pelajaran bahasa Indonesia mencakup 4 aspek keterampilan, harus dilakukan secara terintegrasi.